Kita ya, bukan teladan kita, bukan Paus, bukan Haidar Nasir, bukan Yakut, bukan Jokowi. Teladan kita. Nabi SAW itu sudah mengajarkan, mencontohkan. Nih, kalau ada maling di masa yang akan datang, mau anak presiden kek, mau anak nabi kek, mau anak rasul kek, dia tidak akan pernah lepas dari lolos dari jeratan hukum. Hukum apa? Hukum buatan manusia, bukan. Hukum yang notabene aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun gak akan pernah lepas, walaupun dikejar kemanapun, selubang semut manapun, gak akan pernah lepas dari hukum Allah. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Tekstur yang kental dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sistem imun, sebagai sumber vitamin, melancarkan metabolisme, dan masih banyak lagi. Pantesan baru jadi bestseller. Udah murah, enak, kayak akan manfaat lagi. Yuk buruan di order. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Jumat Barokah 6 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak, mana otak ya? Otak langka kayaknya negeri ini. Negeri ini langka otak ya, bukan langka pertalit, langka otak kayaknya. KPK di awal ya akan panggil, akan ini, akan itu, akan pret lah, akan ini dugaan gratifikasi. Wah, heboh amat sih lu sendirian. Tiba-tiba si Kaisang muncul, KPK mendadak. Gimana coba? Awalnya kayak macan mengaum. Wah. Ketika nongol orangnya, ya kicep, tunduk, kayak ayam sayur, kayak macan sayur. Kaisang udah muncul nih, Kaisang. KPK malah batal klarifikasi soal jet pribadi. Batal ya? Oh gitu. Oh jadi mainnya begitu KPK ya? Oh berarti KPK, apakah KPK, nanya nih, masa nggak boleh nanya. Apakah KPK itu kacungnya Jokowi? Apakah KPK itu jongosnya Jokowi? Kan jadi tanda tanya besar tuh, tanda tanya besar ya kan? Pokoknya Jokowi nggak pernah salah ya, pertama, tuh poin pertama. Pokoknya anak Jokowi nggak pernah salah, tuh poin kedua, ya kan? Tapi kalau ada anak Jokowi yang diduga salah, diduga maling, diduga korupsi, diduga ngerampok uang rakyat, poin ketiga, maka akan kembali lagi jawabannya ke poin pertama dan poin kedua, yaitu nggak pernah salah. Gini nih, kalau tolak ukur benar atau salah menurut akalnya KPK, menurut akalnya Kaisang, akalnya Jokowi, akalnya Cukong, ya begini nih jadinya nih, ngaco, ya kan? Nggak ada standarisasi benar atau salah. Nggak ada. Dalam Islam, benar salah, terpuji tercela, baik atau buruk, itu standarisasinya ahkamul khamsah. Wajib, mubah, sunnah, makruh, haram ya. Kalau ini enggak. Oh, kayaknya enggak deh. Kayaknya batal klarifikasi jet pribadi. Batal ya kan. Mau ngapain? Mendingan KPK bubarin aja, ya kan. Diganti dengan institusi syariat Islam supaya negeri ini bisa aman dari para maling, bisa nggak tebang pilih gitu loh. Mau anak Jokowi kek, mau anak presiden kek, mau anaknya Prabowo kek sekalipun. Kalau dia maling, ada kalonya ya. Bukan nuduh maling. Kalau dia maling, ya kan, potong tangannya. Ganti aja sistemnya dengan sistem Islam. Ketahuan jelas. Daripada sistem buatan akal manusia, nanti diakal-akalin. Ngeri. Bagaimana menurut saudara? Komentar deh tuh di kolom komentar. Kita bacain aja nih. Komisi ya kan, komisi bukan komisi pulus, bukan komisi pemberantasan korupsi ya kan, batal manggil anak Jokowi ya kan. Apakah anak Jokowi nggak pernah salah atau Jokowi nggak pernah salah? Ya poin 1, poin 2 ya kan. Kalau salah kembali lagi ke poin 1. Kaisang Pangarep yang mengklarifikasi dugaan klarifikasi fasilitas penggunaan jet pribadi Indonesia dari Indonesia ke Amerika. Padahal si Kaisang sang pisang ini sudah muncul di publik, ya kan? Setelah KPK sempat mengklaim tidak tahu keberadaannya. Wah, drama lu, sinetron, tosik, sampah, ya kan? Kebanyakan drama. Nggak tahu keberadaannya di mana. Wah, heboh. Apakah anak Jokowi ngilang, jet pribadi, bla bla bla. Udah nongol orangnya agak mau periksa. Emang ente kadang-kadang ya. KPK sempat ngeklaim nggak tahu keberadaan Kaisang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan pihaknya batal mengklarifikasi Kaisang lewat Direktorat Gratifikasi karena itu sudah bukan jadi fokus KPK. Bukan jadi fokus KPK, terus fokus KPK siapa? Nangkepin Pak Anies, nangkepin Caimin. Fokus KPK itu nangkepin dicari-cari nih, korek-korek Pak Anies Baswedan gitu ya? Apakah begitu? Aduh ngeri.
Enak bener kalau kayak gitu mah, bisa di request, bisa dipilih sesuai aplikasi ya Pak, siap. Bisa dipesan, kan ngeri. Ya udah, tidak kesana lagi, berencana undang Kesang, fokusnya tidak kesana lagi, kata Tessa di gedung KPK di Kuningan, ya kan. Nah, meski demikian, laporan masyarakat terkait penerimaan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang melibatkan Kesang ini tetap akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Layanan Pengaduan Masyarakat PLPM. Lewat mekanisme ini, KPK tidak bisa langsung memanggil Kesang karena laporan masyarakat yang masuk harus ditelaah lebih dulu. Lewat jalur ini juga harus ditelaah dulu, harus dikaji dulu, ya kan. Padahal udah jelas di depan mata, ya kan, kalau punya mata. Di depan mata harusnya mikir, kalau punya otak, ya kan. Kenapa nggak dipanggil? Harus dikaji dulu, dikaji. Ditelaah. Ditelaah. Apanya ditelaah? Apanya ditelaah? Nah, lewat mekanisme ini KPK tidak bisa langsung manggil Kesang. Karena laporan masyarakat harus telaah lebih dulu. Fokus penanganan terkait isu dugaan gratifikasi difokuskan di proses penelaahan. Ya elah. Penelaahan. Dan sekarang saudara nih, kembali ke saudara lah kembali. Apakah saudara masih percaya dengan KPK? Apakah saudara masih percaya dengan aturan buatan akal manusia yang serba terbatas ini? Yang notabene lemah, cacat, saling membutuhkan, tidak ada kebenaran mutlak. Nggak ada kebenaran mutlak dalam aturan buatan manusia. Padahal di dalam Islam, Nabi SAW itu sudah mencontohkan. Dulu ada Fatimah binti dari Bani Makhzumiyah. Itu nyolong, mencuri, ya kan? Ketahuan. Akhirnya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu melobi ikut ngajakin Nabi cawe-cawe. Ya Nabi SAW, ini orang terpandang, nih orang terpandang. Ini orang terbesar nih, orang pembesar. Nggak bisa, apakah nggak dipotong tangan aja? Jangan dipotong tangan lah. Kata Nabi SAW, mukanya merah. Ya kan, marah, ya kan. Demi Allah, itu jawaban Nabi. Seandainya Fatimah binti Muhammad, tadi kan binti Bani Makhzumiyah. Ini Fatimah binti Muhammad, seandainya mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Itu anak Nabi. Itu anak Rasul yang mulia. Baginda, Nabi besar, Muhammad SAW. Teladan kita, ya. Bukan teladan kita, bukan Paus. Bukan Haidar Nasir, bukan Yakut, bukan Jokowi. Teladan kita. Nabi SAW itu sudah mengajarkan, mencontohkan. Nih, kalau ada maling di masa yang akan datang, mau anak presiden kek, mau anak nabi kek, mau anak rasul kek, dia tidak akan pernah lepas dari lolos dari jeratan hukum. Hukum apa? Hukum buatan manusia, bukan. Hukum yang notabene aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW. Siapapun gak akan pernah lepas, walaupun dikejar kemanapun, selubang semut manapun, gak akan pernah lepas dari hukum Allah. Ya hukum Allah ini harus ditegakkan dengan adanya negara. Negaranya sekarang nggak ada. Khilafah yang notabene ajaran Islam yang berhak, hak prerogatifnya untuk motong-motongin tangan orang maling. Itu nggak ada. Khalifahnya nggak ada. Odinya nggak ada. Algojonya nggak ada. Syariat Islam secara kafahnya nggak ada gitu. Nggak ditegakkan gitu kan. Sekarang ngarepin KPK. Ya elah. Diakalin terus kita. Kita kayak diduga, dikibulin terus. Nah ini tentang kadang-kadang IQ 78 begitu kadang-kadang ya. IQ 78. Ada gelaran Muktamar Khilafah 2013 di Gelora Bung Karno. Orang-orang munafik itu banjir. Orang-orang fasik banjir, omongan julid, omongan nyinyir. Merasa kepalanya itu panas. Hatinya gelisah. Wah, ada Muktamar Khilafah di GBK. Wah, di GBK penuh dengan orang-orang NKRI, bla 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 bla. Giliran ada paus misa di GBK. Ini orang-orang munafik ini yang cuma cari hidup dari Islam. Mencatut nama Islam, kedok Islam, dia cari hidup, nyambung nyawa. Dia bilang apa di GBK? Lihat tuh GBK ada paus adem. Rasanya adem. Sejuk. Toleransi. Padahal itu kafir ada di GBK, tapi dia bilang adem. Sejuk palalu. Adem, matamu picak, adem. Muktamar Khilafah itu jelas bendera tauhid. Di situ ada kumandang sholawat, di situ ada kumandang luar biasa, ya kan? Berbagai macam puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ yang paling penting diajak umat Islam untuk bersatu di bawah naungan khilafah. Karena hanya dengan khilafah saja umat Islam hari ini bisa bebas dari penjajahan ekonominya para cukong, para taipan. Sumber daya alam kita nanti dikelola oleh negara berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Kalau sekarang negara dikelola berdasarkan akal buatan manusia. KPK yang udah benar-benar udah nyokok besannya SBY diperlemah.
dikecilkan, dibikin impoten. Sampai-sampai ngadepin anak Jokowi aja seolah tak berdaya. Waduh, ngeri. Bagaimana menurut saudara komentar tuh di kolom komentar? Kirain KPK itu mau bilang, nanti kalau ada surat panggilan 1, 2, 3 nggak diindahkan sama Kaisang, awas Kaisang. Kalau surat panggilan 1, 2 nggak diindahkan, nggak diterima, nanti kita akan jemput paksa. Kirain mau gitu. Taunya, KPK batal, Kaisang udah nongol, KPK batal ngusut dugaan gratifikasi. Aduh, gimana otak? Apa kabar otak? Coba, di mana lah otak? Kelihatan pintar apa kelihatan goblok? Komentar di kolom komentar itu. Artinya kan kalau misalnya KPK tidak, misalnya si Kaisang tidak memenuhi panggilan pertama, kan bisa panggilan kedua atau panggilan ketiga jemput paksa si Kaisang. Kalau perlu Gibran sekalian gitu kan, kalau ada dugaan gratifikasi. Kalau perlu bapaknya sekalian, ya kan bapaknya yang tanggung jawab gitu. Sekalian aja, seret semuanya gitu kan. Kirain mau begitu, kirain ya kan. Taunya batal. Yang penting bagi rakyat sumber dana jet pribadi ini si Kaisang sang pisang ini jelas sumbernya dari mana? Apakah jualan cilok, jualan seblak, ya kan? Jualan pisang goreng atau sumber dananya dari APBN, ya kan? Kan rakyat pengen kejelasan gitu kan, ya kan? Pengen yang namanya normal-normal aja lah, wajar-wajar aja lah. Rakyat udah muak, ya kan? Disuguhin konten-konten kayak nggak jelas begitu, jet pribadi dan lain sebagainya macamnya. Makan cuman jadi tai aja 400.000. Nggak mungkin. Harusnya si KPK ini, kalau nggak si Kaisang ini kan laki-laki kan dia, laki-laki kan. Laki-laki kan, bukan desainer kan, bukan. Desainer kan gitu-gitu kan, bukan kan. Laki-laki itu tampil, saya Ketua PSI ingin mengkonfirmasi bahwa ini adalah fasilitas gratis. Ngomong, ngomongnya mulut ngomong. Masa pelongo-pelongo juga kayak kakaknya kan ngeri. Apaan? Ngomong-ngomong. Bukan dipinjam, ini bukan menyewa, bukan beli, ini dipinjemin gratis dari Cukong. Kan ngomong. Jadi rakyat tahu, ternyata ini orang budak, orang ternyata kacung, orang ternyata ini jongosnya para Cukong, kan gitu. Jadi rakyat bisa nilai. Jadi di pilkada beberapa tahun yang akan datang, atau mungkin nanti di pilpres, Kaisang dengan Gibran jadi capres dan cawapres, jadi rakyat nggak milih dia gitu loh. Karena dia udah, udah mengaku, ya kan, saya ini budak dari jongos, dari kacungnya, Taipan gitu loh. Rakyat kan nggak akan milih. Sayangnya itu nggak pernah terjadi. Kaisang bilang ini dipinjemin gratis. Karena saya ini dipinjemin gratis, saya punya teman Cukong, saya punya teman naga, saya punya teman cacing, saya punya teman setan, saya punya teman dajjal, gitu kan, udah ngomong. Kan jadi rakyat tahu. Bagaimana menurut saudara? Udah sampai di sini, kita jangan sampai ya kan mau nyari kerja di ketek Bapak. Karena di ketek Bapak itu baunya kemana-mana. Sampai ke KPK, yang Pak KPK pun udah nyium baunya. Sampai-sampai bilang batal. Ya elah, batal. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.